Jadi aku sedang bingung untuk menghadapi anak-anak junior, anak-anak baru yang datang dari Indonesia ya. Banyak apa-apa tidak mau, ini salah, itu salah, ini nggak mau, itu nggak mau. Banyak juga baru datang di rumah majikan sudah menolaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Samila Formosa. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi sebuah kisah seorang TKW Taiwan yang dimana beliau baru bekerja selama 2 hari dan menangis meminta pulang ke Indonesia. Jadi singkat cerita sebut saja Mbak Mawar ya. Jadi Mbak Mawar ini baru bekerja di rumah sang majikan selama 2 hari. Jadi Mbak Mawar ini menelpon sponsor di Indonesia ya untuk membantu beliau untuk pulang ke Indonesia dikarenakan beliau tidak kuat karena menjaga pasien yang dimana di malam hari itu setiap 5 menit sekali si pasien bangun untuk pergi ke kamar mandi. Nah, karena saking ngantuknya mungkin fisiknya tidak kuat gitu ya, akhirnya beliau menangis dan meminta sponsor untuk membantu kepulangan dia ke Indonesia begitu. Nah, sebetulnya gini guys, kalau masih 2 hari itu kan kita masih dalam tahap adaptasi ya, masih dalam tahap adaptasi ya, mungkin kedepannya juga tidak seperti itu kan. Nah, sebetulnya di sini tuh ada beberapa solusi yang bisa diambil sama si mbaknya ya. Nah, salah satunya mungkin mbaknya ini kan bisa ngomong sama majikan agar diberi waktu untuk istirahat di siang hari gitu ya, karena malam hari beliau tidak bisa istirahat begitu. Jadi tidak harus pulang, karena kalau pulang itu sayang sekali. Baru 2 hari kerja, secara otomatis kan Cinatras juga belum selesai ya. Takutnya nanti kalau minta pulang ke Indonesia takutnya nanti kena denda, karena kan untuk ke Taiwan kita kan ada potongan Cinatras ya untuk biaya keberangkatan. Nah, jadi semoga saja si mbaknya ini bisa diberikan nasihat ya agar tidak pulang ke Indonesia. Kan masih banyak beberapa cara yang bisa diambil begitu guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Sobat Sen. Aku akan bercerita tentang apa ya? Tentang PMI yang pasti gitu ya. Jadi aku sedang bingung untuk menghadapi anak-anak junior, anak-anak baru yang datang dari Indonesia ya. Di PT dikasih kerjaan apapun semuanya itu mau, tidak ada yang menolak. Sesampai di Taiwan banyak apa-apa tidak mau, ini salah, itu salah, ini nggak mau, itu nggak mau. Banyak juga baru datang di rumah majikan sudah menolaknya karena melihat rumah udah kacau balau, melihat pasien tersandar, tidak bisa ngapa-ngapain, sudah tidak sanggup. Yang berapa bulan, yang berapa hari, banyak juga gitu ya. Padahal kerja anak-anak senior dan junior itu sama saja, tidak ada bedanya. Bedanya adalah anak junior sekarang lebih nyaman. Datang, wifi ada, internet udah siap. Dulu anak-anak yang senior gimana datang? Memakai surat menyurat, menelponnya di hari Sabtu atau Minggu, memakai wing call gitu ya. Jadi untuk membeli HP sulit gitu ya, apalagi datang dari Indonesia gitu ya. Boleh membawa HP? Tidak. Boleh membawa mukena zaman dulu? Tidak. Aku menganjurkan semua anak-anakku dari dulu itu untuk tetap membawa mukena dan tetap menjalankan ibadahnya masing-masing. Itu adalah pesan aku ke semua majikan, harus menghormati agamanya itu ya. Jadi aku nggak tahu zaman sekarang ini anak-anak membuat aku tuh bener-bener nggak ngerti apa yang harus aku lakukan. Serba salah, dimanja salah, apalagi kalau aku lebih keras. Tapi aku ngiri sih kadang-kadang sama anak-anak agent lain pada nurut-nurut gitu ya, termasuknya ya. Beda di aku, terlalu manja. Apalagi anak-anakku sekarang pada pinter-pinter. Pinter apa? Pinter ngancem apa? Sekarang ya, anak-anakku yang baru ini kan udah perjanjian libur nggak nginep ya. Semua anakku memang mau junior mau junior itu semuanya ada libur gitu ya. Anak-anak baru sekarang pinter, kalau nggak dikasih nginep sekarang ya, tadinya kan perjanjian nggak nginep tuh, sekarang udah pinter, Bu saya mau nginep. Kan nggak semua majikan kasih nginep kan gitu ya, terkecuali ya mereka yang punya suami di sini. Kalau masih garangan udah beda cerita ya. Jadi mereka sekarang udah biasa keluar, mungkin udah punya pasangan di luar, minta nginep, nggak dikasih ya udah aku pindah aja kalau nggak boleh nginep. Pinter nggak? Pinter, anak-anakku hebat loh gitu. Entahlah, aku juga bingung harus menghadapi pakai jurus apa gitu ya.
Jadi sebetulnya kerjaan junior dan senior itu sama saja, nggak ada bedanya. Bukan berarti anak-anak senior itu kerjaannya itu lebih enak, lebih nyaman, tidak, sama gitu ya. Tapi anggapan anak-anak junior itu berbeda. Perjuangan anak senior itu bagaimana dulu, wah luar biasa banget. Kan sekarang aja enak mereka gitu ya. Tapi enaknya enak di mana? Enak di amannya. Sama aja gitu, kalau kita tidak ngenak-enakin sendiri, ikut orang mana sih ada yang enak gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi aku mohon bagi anak-anakku yang mendengar, melihat video aku, mohonlah sedikit pengertian. Jangan selalu pada ngancam aku. Aku udah nggak ngerti lagi harus pakai jurus apa menghadapi kalian. Kesabaranku lama-lama habis nggak ya? Jangan gitu ya. Jadi itulah ya, zaman sekarang dan zaman dulu anaknya udah jauh berbeda gitu ya. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya akan memahami tentang ini semua ya setelah aku bikin video ini, biar kalian itu jangan terlalu selalu mengancam aku gitu ya. Aku udah baik sama kalian juga harus menghargai aku juga gitu ya. Kita saling membutuhkan, kita saling menghargai begitu. Oke semuanya, thank you, semangat ya untuk semuanya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.